Kalau uang diganti emas, ya emas itu bagus ya dan banyak berkahnya gitu. Apalagi dinar gitu. Jadi kalau kita niatnya udah niat dinar, berarti kan kita punya ada unsur syiar, ada unsur sunnah gitu kan, ada unsur kebaikan di sana. Ya. Aplikasi jual beli emas, sekali lagi ya, pokoknya yang namanya emas gitu ya, itu harus ada fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya tinggalkan. Ya. Kalau nggak ada fisiknya tinggalkan. Mau sebagus apapun, sehebat apapun, nggak ada fisiknya nih, tinggalkan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Dinar, magnet rezeki atau dinar khairur razikin. Jadi nanti uang kita bagi tiga. Satu yang kita simpan berupa dinar gitu. Jadi kalau ada uang ya selisih tabungin dinar, tabungin dinar, tabungin dinar untuk nanti ada keperluan apa. Misalnya anak sekolah, pergi umroh, pergi haji ya, kemudian beli kendaraan gitu ya, itu pakai dinar gitu. Nabungnya tuh pakai dinar ya, pakai dinar. Kemudian ada uang yang memang kita pakai buat ya cadangan gitu di bank. Ya katakanlah misalnya begini ya, yang hari-hari lah pengeluaran kita berapa misalnya, pengeluaran kita nih ada 15 juta misalnya atau 5 juta misal pengeluaran gitu ya, pengeluaran 5 juta. Terus kemudian gitu ya, yang bisa disisihkan berapa setiap bulan? Ya lebih kurangnya 1,5 juta gitu. Ya udah 1,5 juta itu jadiin dinar. 1,5 juta itu jadiin dinar. Ya, 1 dinar itu 4,25 gram emas ya. Nah, tergantung nanti emasnya kalau yang dulu emas emas dinar itu 91,7% atau 22 karat ya. Kenapa begitu? Karena dulu eh, teknologi untuk memurnikan emas yang paling maksimal adalah yang seperti itu 22 karat. Nah, kalau sekarang ini kalau dikasihin 22 karat itu ngejualnya nggak gampang. Tapi kalau 24 karat di mana-mana laku. Maka dan khairul razik ini dinar 24 karat gitu ya. Yang nanti teman-teman nih ya simpen gitu ya. Ada uang 1,5 juta kumpulin gitu. Itu bisa dapetin seperempat dinar gitu. Nggak apa-apa beli aja sekeping seperempat dinar. Ya. Seperempat dinar, seperempat dinar, seperempat dinar kumpulin tiap bulan. Nabungnya tuh nabung dinar gitu. Nanti suatu saat kita akan selamat daripada uang kita ada di bank gitu. Uang kita ada di bank satu turun karena inflasi, dua mengandung unsur ribawi walaupun sedikit banyak ya tetap aja ya mengandung ribawi. Kapan start nabung dinarnya? Gimana syaratnya kalau ikut? Ya, ya ini sih kita sediain dinarnya gitu, fisik gitu ya. Jadi bukan tabungan. Jadi hati-hati teman-teman kalau seandainya ada yang menjanjikan, oh ini kita nabung emas, gitu. Tapi nggak terima emasnya, itu nggak boleh itu, ya. Harus diterima emasnya gitu. Bahkan yang sohih itu sebenarnya tuh kita beli emasnya secara apa bahasanya ya, secara eh, langsung gitu, tunai gitu. Ada uang, ada barang. Itu yang benar gitu loh. Yang benar tuh yang seperti itu. Cuma akhirnya untuk memudahkan gitu kan karena emas juga di Indonesia bukan jadi mata uang, MUI mengeluarkan fatwa ya bahwa fatwanya diperbolehkan pakai akad salam. Ya akad salam itu akad perjanjian dulu bahwa emasnya akan diterima sekian waktu gitu ya. Kalau uang diganti emas ya emas itu bagus ya dan banyak berkahnya gitu. Apalagi dinar gitu. Jadi kalau kita niatnya udah niat dinar, berarti kan kita punya ada unsur syiar, ada unsur sunnah gitu kan, ada unsur kebaikan di sana. Ya. Aplikasi jual beli emas, sekali lagi ya, pokoknya yang namanya emas gitu ya, itu harus ada fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya tinggalkan. Ya. Kalau nggak ada fisiknya tinggalkan. Mau sebagus apapun, sehebat apapun, nggak ada fisiknya nih, tinggalkan gitu ya. Ya. Tukar uang dengan dinar ya. Tapi tidak semua ya, tidak semua uang kita tuh dipindahkan ke dinar, enggak ya. Teman-teman kalau mau beli emas atau beli dinar itu harus mikirnya jangka panjang. Dinar tuh bukan untuk kepentingan jangka pendek, misalnya dibeli sekarang, besok dijual ya, itu rugi gitu ya.
Jangan begitu ya. Tapi beli emas untuk dipakai minimal banget 2 tahun itu emas. Jadi kalau seandainya uang ini ya ini saya mau beliin emas apa enggak gitu ya. Pertanyaannya, itu uang dipakai nggak dalam waktu 2 tahun ke depan? Kalau dipakai jangan dibelikan gitu. Tapi pengalaman saya kalau ketika kita Bismillah deh beliin emas gitu kan, beliin emas. Nanti kalau suatu saat emas ini akan dipakai, ternyata nggak kepake-pake tuh, gitu kan? Nggak kepake-kepake, itu berkahnya emas tuh, berkahnya emas dan dinar, ya berkah banget. Itu malah tabungan kita nggak kepake yang bentuknya dinar atau emas itu, ya. Terus malah makin ada gitu. Nah, cuma tinggal sekarang setelah itu gitu ya. Pertanyaannya adalah ya kalau saya kan anak 6, ya kan? Anak 6 ya, istri 1 ya. Jadi saya harus berstrategi dong dalam bidang keuangan. Jadi kalau dalam hadis ini kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, nanti ada hadis yang lainnya yang nanti kita akan seimbang gitu ya. Di sini kan Rasulullah kesannya ya, jangan megang ini, jangan megang harta gitu. Kesannya ya, jangan pegang harta. Terus kemudian di mana unsur manajemen keuangan ya, di mana unsur financial literasi ya, ada unsur itu di dalam Islam. Di hadis yang lainnya, suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku mau sedekahkan ini semua. Apa kata Rasulullah? Jangan begitu ya, jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah setelah kamu. Jadi ada konteksnya. Jadi konteks tertentu dalam hadis itu yang mesti kita pahami gitu. Jadi nggak semua hadis bisa ditempatkan dalam semua tempat gitu, semua keadaan. Makanya ini hadis juga mesti disyarah gitu loh, dijelasin gitu ya. Ada keterangannya gitu ya. Kemudian kayak tadi kan ya, menghinanya dunia, akhirnya kita hinakan dunia. Enggak lah gitu kan, Nabi aja kan hidup di dunia. Nabi bentuknya dunia ya. Nah, ini ada keterangan ya. Kita bahas keterangannya. Tawadhu Nabi SAW pada para sahabatnya. Beliau juga tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Masya Allah ya. Kalau Nabi aja nggak kayak gini gitu ya, maka mestinya kita pun begitu. Diperbolehkan menyimpan harta untuk persiapan membayar hutang. Sebab membayar hutang lebih diprioritaskan daripada bersedekah. Ini ada satu quote, membayar hutang lebih diprioritaskan daripada bersedekah. Walaupun ya dibagi-bagi, ini manajemen ya, kaitannya dengan lebih diprioritaskan bukan berarti sama sekali tidak bersedekah. Ya, lebih diprioritaskan bisa jadi ya uangnya 70% buat bayar utang, 30% buat sedekah gitu ya. Jadi jangan juga gitu ya. Pokoknya saya kan masih banyak utang ya, udah utangnya kita yang bikin sendiri gitu kan. Ya rumah KPR, motor ngredit, mobil ngredit, habis kreditan beres, ngredit lagi yang lain gitu. Terus kemudian setelah itu nggak bersedekah gitu. Ya karena kan saya masih banyak utang Pak Nas, ya kan saya utamakan ngebayar utang dulu ya, itu mah utang yang dibuat-buat gitu kan. Simpanan dinar, emas mesti bayar zakat cukup haul ya. Ya, haulnya itu berapa ya? 85 gram emas ya, seingat saya. 85 gram emas, haul 1 tahun kekumpul itu bayarin zakatnya. Ya. Ya nggak apa-apa, emang begitu. Yang jelas gini, kita kan sekarang ini nggak megang aset kita loh, gitu ya. Kita nggak megang aset gitu. Uang kita kasih bank nih, ya. Uang kita punya uang 1 juta, tapi ada di bank. Sekarang pertanyaan saya, itu uang siapa? Uang Anda atau uang bank? Uang bank, Anda nggak punya duit, 1 juta nih, gitu ya. Anda punya uang, jangan 1 juta, 10 juta. Anda simpen di bank. Saya mau simpen di bank supaya aman gitu. Ya, ini yang harusnya ekonomi ini benar-benar kita rapihkan gitu ya, teman-teman semuanya. Ketika Anda masukin uang 10 juta ke bank X misalnya gitu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah uang itu masih menjadi milik Anda? Kata kita masih, karena ada ya catatannya gitu. Cuma kalau bank X-nya kita ganti dengan bank abal-abal gitu. Apakah Anda merasa yakin bahwa uang itu masih milik Anda? Udah enggak kan? Gitu ya. Jadi sebenarnya yang Anda pegang itu bukan uang, tapi yang Anda pegang itu trust. Yang Anda pegang itu kepercayaan, dan kepercayaan itu nggak ada nilainya. Dia bukan nggak ada nilai, nggak ada fisiknya. Maka kalau Anda mau nabung, Anda harus nabung yang ada fisiknya. Yang ada fisiknya itulah gitu ya, sebenar-benarnya tabungan Anda gitu. Kalau bicara tentang manajemen keuangan ya. Jadi ya kalau Anda pegang kertas juga sebenarnya kan nggak ada fisiknya. Anda pegang uang kertas nih, kan nggak ada fisiknya gitu ya. Uang kertas ya yang 50 tahun yang lalu Anda pegang gitu kan.
kan nggak bernilai sekarang. Maka ini benar-benar deh, kita harus rapihin gitu ya strategi keuangan umat Islam supaya asetnya nggak hilang. Sekarang aset umat Islam hilang. Kenapa? Karena masukin ke bank, masukin ke bank, ya udah asetnya hilang. Harusnya dia berupa fisik gitu loh, ya, berupa fisik. Oke, ya. Jadi iya benar uang bank gitu kan, ya, ya itu uang bank. Akhirnya kita nggak punya uang. Umat Islam ini nggak punya uang. So kita kembalikan, ya. Umat Islam harus punya uangnya dia lagi. Dia harus pegang uangnya dan jangan percaya kalau ada jual beli emas tapi nggak terima emasnya, enggak. Ya terus uangnya milik siapa? Ya milik kamu dong gitu, si penyedia aplikasi. Oke? Bagaimana kalau kita simpan di bank syariah? Ya, apakah masih ada unsur ribawinya? Jangan simpan di sebuah lembaga yang Anda nggak pegang duitnya gitu. Ya. Terus gimana dong? Nanti ekonomi nggak bergerak. Terserah ekonomi nggak bergerak, gitu kan? Yang penting umat Islam tuh asetnya kuat. Sekarang ini kan asetnya umat Islam nggak kuat, gitu. Anda harus pegang itu harta, ya. Anda harus pegang harta itu, simpan di tempat yang baik, beli berangkas, gitu ya. Ya, beli berangkas yang aman, ya. Dan itu untuk persediaan keluarga Anda. Anda harus memiliki aset berupa emas, properti, gitu ya. Ya kalau sekarang properti nanti dulu deh gitu kan, siapin emas ya. Karena Rasulullah SAW bersabda di akhir zaman itu ada satu masa di mana tidak ada yang ya berharga kecuali emas dan perak ya. Maka yuk bismillah insya Allah. Kalau mau transfer gimana? Ya makanya yang diwujudkan menjadi tabungan itu adalah yang jangka panjang. Kita bagi-bagi gitu. Katakan yang tadi tuh 5 juta kan keseharian kita masih bisa kita tabung 1,5 juta beliin 1/4 dinar tabung gitu kan, udah itu aja tiap bulan 1,5 dinar tiap bulan 1/4 dinar gitu. Nah itu yang menjadi harta Anda yang Anda pegang, tapi itu jangan masukin ke bank gitu. Yang masukin ke bank yang 5 juta itu untuk transfer pembayaran gitu ya. Terima Anda dari virtual, itu kan uang virtual tuh yang hanya kecetak di bank itu kan virtual. Nah, yang virtual itu gitu kan, ya, ubah ke fisik. Ubah ke fisik, baru kuat umat Islam. Sekarang ini umat Islam nggak kuat karena dia nggak punya duitnya. Ya. Pak Nas, tapi kalau simpan uang di bank untuk perputaran uang, ya nggak apa-apa. Perputaran uang nggak apa-apa, ya. Cuma ya Anda harus mikir gitu kan, yang perputaran uang itu yang 1 tahun lah berputar gitu. Kalau udah lebih dari 1 tahun gitu, Anda pikir kayaknya nih uang ini gitu kan nggak bakal saya pakai ini lebih dari 1 tahun, jadiin emas gitu. Ya, langsung jadiin emas. Bagaimana pula Bitcoin? Bitcoin adalah Bitcoin ini penipuan lah, ya, penipuan. Tidak ada, ya, udah clear, tutup mata pada cryptocurrency, itu bohong semua, ya. Emas, dinar dan dirham, ya, dinar dan dirham. Walaupun nanti ya di saat nanti di akhirat tidak ada yang bermanfaat ya. Illaman atallaha biqalbin salim. Cuma kan ini kaitannya dengan bagaimana kita menyelamatkan aset umat ya. Nah, doakan ya Magnet Rezeki akan masuk ke pendidikan ini ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Pak Nas, kalau beli emas di Pegadaian tapi bayarnya nyicil nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau emang nggak punya, simpen dulu, simpen gitu ya. Ala kadarnya beliin gitu. Yang emas yang kecil-kecil gitu kan. Ya, ada kan sekarang emas mini atau apa gitu kan. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan di jaring yang akan launching? Dengan di jaring, saya nggak paham ya. Yang akan launching. Pak Nas, saya mau nabung emas di Pegadaian. Bolehkah teman saya dapat emasnya sih, nabung sesuai harga emasnya? Pokoknya intinya saya nggak ngerti Pegadaian atau apa produknya, saya nggak ngerti. Cuma sederhana gitu, umat Islam tuh nggak usah yang gimana-gimana gitu. Saya punya uang, ya udah, saya beli emas, fisiknya nih, terima emasnya, simpan, masukin berangkas yang aman, udah gitu aja, ya, simpan untuk keperluan Anda, sederhana, ya. Tidak ada cicilan, tidak ada apa. Ya kalau memang nggak bisa, ya nggak usah maksain. Kalau nggak bisa umroh, jangan umroh. Tahajud aja, gitu. Ya sama kok, gitu ya. Jadi pokoknya intinya ya, dinaring. Saya nggak ngerti dinaring, yang mau launching dan segala macam. Intinya pokoknya kalau dia nggak punya fisiknya, jangan percaya. Anda harus pegang fisiknya. Ya, setiap umat harus bermandirinya itu bukan bersama-sama bareng-bareng sama orang-orang gitu loh. Bahkan jangan sama saya juga gitu loh. Ya.
saya mau dong gitu kan nabung emas bersama Pak Nas gitu kan. Pokoknya yang penting saya punya emas 1 kilo, tapi emasnya dipegang Pak Nas. Itu juga nggak boleh gitu, nggak boleh. Harus Anda yang pegang. Anda harus berjaya. Anda harus berkuasa untuk itu ya. Harus pegang fisiknya. Ya. No cicilan, no, nggak ada cicilan. Mau beli barang apa gitu kan? Nggak ada, cash, ya. Mau beli mobil, cash. Beli motor, cash. Laptop, cash, gitu. Ya kenapa kita cicilan? Karena kita semua udah bergantung pada yang nggak nyata itu loh, nggak real, gitu. Uang itu kan nggak real, kertas itu kan nggak real, gitu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Nantikan. Emas batangan atau untuk hiasan ya, hiasan boleh ya dipegang, cuma kan hiasan itu turun ya. Kalau mau dijual ya turun lebih kurang 15 sampai 20% bahkan ada yang turun gitu kan. Ya harga emasnya sekian gitu kan, tapi karena jadi emas gitu. Jadi perhiasan itu kan ada fashionnya, ada waktunya, ini udah kadaluarsa. Tapi kalau emas batangan tuh kan ya sampai kapanpun ya emas gitu loh ya. Insya Allah ya ekonomi Islam harus kuat, dimulai dari mindset yang betul, pemahaman yang betul tentang dunia ya. Ya, seperti itu. Gimana konsep yang bukan di Indonesia? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita mudah-mudahan bisa buka cabang ya. Ya. Nanti teman-teman akan rasakan loh gitu ya. Ternyata setelah no cicilan pakai dinar gitu. No cicilan pakai dinar, hidup ala kadarnya, punyanya 5 ditunjukinnya 2 ke orang lain gitu. Itu nanti berkah bener gitu kan. Setelah itu Masya Allah aset umat Islam itu akan terkumpul gitu ya. Insya Allah ya. Nah kalau seandainya sekarang masih ngutang-ngutang gimana Pak Nas? Ya selesaikan, tapi jangan nambah lagi utangnya ya. Jangan nambah amanahnya ya. Kalau ada kredit gimana? Selesaikan, jangan tambah kreditnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saya selesaikan sedikit lagi lah ya. Ini cukup panjang ini juga ya. Jadi anjuran bagi pemilik harta agar ya berinfak di jalan Allah. Seorang mukmin yang mati dalam keadaan beriman, namun ia pernah melakukan dosa besar asal tidak menyekutukan Allah, tidak ada penghalang untuk memasuki surga. Kendati pun ia harus melewati neraka dahulu gitu ya. Nah, cuma kan gini, Anda bisa melewati neraka dulu atau habisi di dunia. Detoxnya benar-benar di dunia. Detoxnya dunia. Ada nggak detox dunia? Ada ya, seperti orang yang berzina. Di zaman Rasulullah SAW ya, berzina udah menikah gitu, ya udah detoxnya apa? Dirajam sampai mati gitu. Setelah itu dia akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan gitu ya, ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berzina dan dirajam sampai mati itu bisa mengampuni seluruh penduduk Madinah di zaman itu. Ya. Jadi memang sangat mulia sekali ya. Maka kalau seandainya Anda dapatkan detox dari Allah, terima aja. Detox nih dari Allah Subhanahu wa taala, terima. Insya Allah dengan menerimanya kita itu Allah Subhanahu wa taala akan itu harus bergetar ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala turun untuk membantu Anda ya. Allah Subhanahu. Pak Nas, mas perhiasan sudah bertahun-tahun, bagaimana menghitung untuk mengeluarkan zakatnya ya? 85 gram kumpulin. Udah nyampe belum 85 gram gitu kan? 85 gram. Kalau lebih dari 85 gram gitu kan, haulnya itu 1 tahun gitu ya. 1 tahun dikeluarkan zakatnya 2,5% ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita belajar sesuatu yang bermanfaat di channel ini ya. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaan yang belum ya. Yuk stay tune. Dan ajak teman-temannya gitu, untuk ikuti acara-acara di Magnet Rezeki gitu ya. Terima kasih ya, mari sama-sama kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, surat Wal Asri, Bismillahirrahmanirrahim, Wal Asr. Ya. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.